Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda sekalian? Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anakku sekalian, kali ini Ustaz akan mengajak kalian belajar bersama di tema 5, subtema 2 di MUPEL PPKN. Nah, alangkah baiknya Anda mempersiapkan diri dengan memegang buku paket buku pena terbitan Erlangga jilid 6B. Dan pastikan buku kalian sudah terbuka di halaman 126. Oke, pembelajaran kita akan berlanjut ke halaman 132 dengan MUPEL yang sama, yaitu PPKN. Oke, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita awali pembelajaran kita dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, simak baik-baik ya. Mengidentifikasi manfaat keberagaman wirausaha di lingkungan sekitar. Nah, di lingkungan sekitar kita pastinya banyak sekali orang-orang yang berikhtiar dalam mencari nafkah atau mencari materi untuk kebutuhan hidup mereka. Nah, di sini banyak sekali contoh seperti orang jualan es tebu, sol sepatu, buka bengkel, buka barbershop, ada yang buka warung kecil, bahkan sampai minimarket, itu ya banyak sekali ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang sangat beragam. Kita baca ya. Kebutuhan hidup manusia beragam. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia perlu melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi juga beragam jenisnya. Ada orang yang bekerja untuk orang lain, ada juga orang yang mendirikan usaha sendiri. Jadi ada orang yang bekerja di suatu perusahaan, ya, contoh sebagai mekanik, atau contoh sebagai kalau misalnya di minimarket penjaga stand atau penjaga kasir. Nah, itu adalah salah satu bentuk orang-orang yang bekerja pada orang lain. Kemudian yang kedua, ada juga orang yang mendirikan usaha sendiri, ya, contoh kayak orang jualan es tebu. Nah, itu dia bekerja pada mendirikan usaha sendiri, ya, lebih mandiri. Nah, kegiatan tersebut disebut sebagai kegiatan wirausaha. Keberagaman kegiatan ekonomi bukanlah penghalang untuk mewujudkan semangat persatuan antar masyarakat. Nah, tentunya perbedaan ini tidak menjadi penghalang, ya, tidak menjadi penghalang untuk menciptakan persatuan dan kesatuan dalam negara kita. Antar pemilik usaha maupun masyarakat sebaiknya saling menghormati dan menghargai. Baik itu posisinya sebagai pemilik usaha, sebagai karyawan, alangkah baiknya mereka saling menghormati, saling menghargai, dan saling menjaga amanah atau kepercayaan yang mereka jalin, gitu ya. Hal itu karena keberagaman kegiatan ekonomi memiliki banyak manfaat. Nah, antara lainnya sebagai berikut. Saya bacakan. Yang pertama, memenuhi kebutuhan manusia yang beragam jenisnya. Tentunya kebutuhan manusia sangat beragam. Tadi di awal sudah disebutkan, ada yang butuh pakaian, ada yang butuh makanan, ada yang butuh jasa pemotongan rambut, ada yang butuh jasa perbaikan kendaraan, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tempat wirausaha. Nah, bisa jadi ketika Anda nanti memiliki suatu perusahaan, alangkah baiknya merekrut karyawan atau pekerja untuk perusahaan tersebut dari warga-warga sekitar, namun tetap dengan catatan mereka adalah tenaga-tenaga profesional, bukan asal mengambil tenaga kerja, ya. Kemudian apakah hanya dengan cara itu kita bisa mensejahterakan masyarakat sekitar? Tidak, masih banyak sekali cara-cara yang lain. Contoh, ketika kita punya perusahaan, otomatis mereka nanti di sekitarnya akan membuka warung-warung kecil, tempat makan siang atau tempat beli sarapan, yang mana nanti warung-warung tersebut akan dikunjungi oleh karyawan-karyawan perusahaan tersebut. Otomatis akan ada perputaran ekonomi yang lain lagi di sekitar perusahaan tersebut. Yang ketiga, menciptakan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya wirausaha yang memanfaatkan sampah rumah tangga menjadi pupuk kompos bernilai jual tinggi, gitu ya. Inovasi itu sangat penting. Inovasi itu melakukan suatu perubahan atau kemajuan yang baru. Pokok ada sesuatu yang baru aja dari produk itu, gitu ya. Contoh, kalau kalian mengetahui yang namanya HP Nokia, BlackBerry,
sekarang mereka tenggelam. Karena apa? Ya, ternyata faktor utama mereka bisa tenggelam adalah bukan karena kecemplung ke air, tapi karena mereka sangat lambat untuk melakukan sebuah inovasi. Mereka kekeh dengan keadaan mereka. Nah, sedangkan sekarang mereka sudah ditinggal, mereka salah saing dengan Android dan smartphone yang lain. Kemudian yang keempat, membantu pembangunan nasional dalam bidang perindustrian. Nah, tentunya apabila ada klaster atau kelompok wirausahawan yang konsisten dalam mengembangkan usaha-usaha kecilnya, kemudian mereka membuat suatu kelompok menjadi kelompok yang besar, kemudian industrinya bisa menjadi lebih massal, lebih banyak ya, otomatis itu akan menjadi komoditas baru dalam perindustrian negara kita. Kemudian yang kelima, mengurangi pengangguran. Kegiatan wirausaha biasanya memberdayakan masyarakat sekitar untuk bekerja sebagai karyawan di wirausaha tersebut. Nah, tapi ingat, dengan catatan harus tenaga profesional yang mana mereka benar-benar tahu apa yang akan mereka kerjakan pada perusahaan atau wirausaha tersebut. Kemudian yang keenam, meningkatkan persatuan dan kesatuan antar pemilik dengan warga sekitar. Nah, harus ada komunikasi, harus sering menjalin komunikasi dengan baik ya dengan warga-warga sekitar wirausaha atau usaha tersebut. Nah, jangan sampai kita sombong atau bahkan mengotori lingkungan sekitar. Otomatis itu akan berdampak negatif pada lingkungan dan akan membuat situasi komunikasi antar perusahaan dengan warga sekitar tidak baik. Oke, baik, setelah anak-anak sekalian, sekarang silakan dibuka halaman 132. Ya, tanggung jawab pemilik wirausaha. Nah, dalam menjalankan usahanya, seorang pemilik usaha harus bekerja keras dan memiliki semangat pantang menyerah. Nah, hal ini telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Pada masa belianya, Rasulullah SAW sudah dididik oleh pamannya untuk melakukan wirausaha. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW itu juga sudah dilatih oleh pamannya untuk berjualan kain dan lain sebagainya. Sampailah beliau bertemu dengan seorang wanita yang mempercayakan dagangannya, yaitu Siti Khadijah, yang mana kemudian harinya Siti Khadijah menjadi istri dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian sikap tersebut dapat mengembangkan sebuah usaha menjadi maju. Selain itu, seorang pemilik usaha juga bertanggung jawab terhadap kualitas barang yang ia hasilkan. Pastinya dia harus bertanggung jawab atas kualitas produk yang ia hasilkan. Harus konsisten kalau jual makanan. Kalau mau pedas ya pedas, jangan terkadang pedas, kadang manis, kadang asam, kadang asin gitu ya. Otomatis itu akan mengecewakan konsumen. Oke. Tidak hanya dari kualitas barangnya saja, tetapi kemasannya juga perlu diperhatikan oleh pemilik wirausaha. Semakin baik kemasan, masyarakat semakin menyukai barang tersebut dan akhirnya timbul keinginan untuk membeli. Oleh karena itu, diperlukan sikap tanggung jawab yang baik dari pemilik wirausaha yang terlibat. Dengan demikian, kegiatan wirausaha dapat berjalan dengan lancar. Kemasan itu juga sangat mempengaruhi daya beli dari konsumen. Ya, kalau kemasannya bagus sekali, meskipun dalamnya hanya keripik singkong atau keripik ubi ya, atau keripik ubi, kemudian atau peyek biasa, itu kan makanan-makanan yang ringan ya. Mungkin sebagian orang menganggap itu remeh, tapi ketika kemasannya bagus, warna full color, kemudian gambarnya menarik, ada jargon-jargon yang menarik gitu kan. Nah, itu pasti akan menarik perhatian pembeli meskipun harganya lebih mahal ya. Kemudian dari segi kehigienisan produk tersebut, kalau kita menjual makanan itu juga harus sangat-sangat diperhatikan. Artinya kebersihan ya, kebersihan, kerapian dan seterusnya. Baik anak-anak sekalian, materi kita kali ini cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan materi yang kita pelajari kali ini bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Ustaz mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri pembelajaran kita dengan bersama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ingat pesan Ustaz, salat di awal waktu, baca terus Al-Quran dan tambah terus hafalannya. Sayangi orang tua dan bantulah mereka.
jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.